Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kode etik psikologi pasal 21 sampai 25. Pertama-tama, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Rahma Puspita Widayana. Yang kedua, Fadila Ayu Putri. Yang ketiga, Elvira Indah Syafitri. Yang keempat, Dewi Susanti. Yang kelima, Dinda Nur Ramadhani. Dan yang keenam, saya sendiri, Atik Yuliana. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mulai pada pasal 21, layanan psikologi kepada dan atau melalui organisasi. Pasal 21 tentang layanan psikologi kepada dan atau melalui organisasi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang memberikan layanan psikologi kepada organisasi atau perusahaan memberikan informasi sepenuhnya tentang yang pertama, sifat dan tujuan dari layanan psikologi yang diberikan. Yang kedua, penerima layanan psikologi. Yang ketiga, individu yang menjalani layanan psikologi. Yang keempat, hubungan antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan organisasi dan orang yang melayani layanan psikologi. Yang kelima, batas-batas kerahasiaan yang harus dijaga. Yang terakhir, orang yang memiliki akses informasi. Apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi dilarang oleh organisasi peminta layanan untuk memberikan hasil informasi kepada orang yang menjalani layanan psikologi, maka hal tersebut harus diinformasikan sejak awal proses pemberian layanan psikologi berlangsung. Contoh dari kasus pasal 21 yang pertama, PTOP merupakan sebuah perusahaan yang baru. PTOP akan melakukan rekrutmen karyawan baru untuk bisa bergabung dengan perusahaannya. Namun, dikarenakan perusahaan ini masih baru, sehingga PTOP meminta bantuan psikolog untuk membantu mereka dalam perekrutan karyawan. Sehingga PTOP mendatangi psikolog dan akan dimintai bantuan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Yang kedua, PT ABC melakukan layanan psikologi melalui psikolog. Hasil informasi yang sudah dijalani tadi oleh psikolog tidak diberitahukan hasil informasi kepada orang lain, dikarenakan pihak PT ABC dan psikolog telah melakukan kesepakatan sejak awal untuk tidak memberikan informasi kepada orang lain. Inti dari pasal 21 yaitu ketika suatu perusahaan dan atau organisasi meminta layanan kepada psikolog dan atau ilmuwan psikologi untuk memberikan suatu usulan, terapi, dan lain-lain yang masih berhubungan dengan psikologi, maka seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi akan memberikan layanan serta akan membantunya. Namun harus sesuai dengan kode etik yang berlaku. Lalu apabila perusahaan atau organisasi melarang psikolog dan atau ilmu psikologi untuk tidak memberikan hasil informasinya, maka hal tersebut harus diinformasikan sejak awal proses pemberian layanan terjadi. Baik, untuk selanjutnya pasal 22, pengalihan dan penghentian layanan psikologi oleh Saudari Fadila. Kepada Saudari Fadila, dipersilakan. Pasal 22, pengalihan dan penghentian layanan psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari pentingnya perencanaan kegiatan dan menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan bila terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan pelayanan psikologi mengalami penghentian, terpaksa dihentikan atau dialihkan kepada pihak lain. Sebelum layanan psikologi dialihkan atau dihentikan, pelayanan tersebut dengan alasan apapun hendaknya dibahas bersama antara psikolog dan atau ilmuwan psikologi dengan penerimaan layanan psikologi kecuali kondisinya tidak memungkinkan. Next. 1. Pengalihan layanan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat mengalihkan layanan psikologi kepada sejawat lain atau rujukan karena A. Ketidakmampuan psikolog dan atau ilmuwan psikologi misalnya sakit atau meninggal. B. Salah satu dari mereka pindah ke kota lain. C. Keterbatasan pengetahuan atau kompetensi dari psikolog dan atau ilmuwan psikologi. D. Keterbatasan pemberian imbalan dari penerima jasa layanan psikologi.
Pada poin A menjelaskan jika psikolog dan atau ilmuwan psikologi meninggal, tentunya layanan tidak bisa dilanjutkan lagi, dan jika psikolog dan ilmuwan psikologi sakit dan diharuskan istirahat total, maka psikolog dan ilmuwan tersebut digantikan oleh teman sepekerjaannya. Pada poin B menjelaskan jika psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus berpindah ke kota lain, maka klien yang sudah menggunakan layanan tersebut harus digantikan oleh teman sejawat atau teman sepekerjaannya yang bisa dipercayai untuk melanjutkan pelayanan tersebut. Dan jika pindah kota adalah klien, maka psikolog dan menunjukkan psikolog mana yang cocok untuk melayani kasusnya tersebut. Pada poin C menjelaskan apabila psikolog dan ilmuwan psikologi merasa keberatan dalam menangani kasus, maka psikolog dapat mengalihkannya kepada teman sejawat atau sepekerjaannya yang memiliki pengalaman yang lebih luas. Pada poin D menjelaskan apabila psikolog memberikan harga A yang ternyata harga tersebut begitu mahal bagi klien, maka psikolog harus merujukan klien tersebut kepada teman sejawat atau sepekerjaannya yang sesuai dengan harga yang diinginkan oleh si klien. Next. 2. Penghentian layanan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menghentikan layanan psikologi apabila A. Penggunaan layanan psikologi sudah tidak memerlukan jasa layanan psikologi yang telah dilakukan. B. Ketergantungan dari pengguna layanan psikologi maupun orang yang menjalani pemeriksaan terhadap psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang bersangkutan sehingga timbul perasaan tak nyaman atau tak sehat pada salah satu kedua belah pihak. Pada poin A menjelaskan hal tersebut dapat dihentikan apabila si klien sudah pulih dalam masa kasusnya. Dan pada poin B menjelaskan hal tersebut dapat dihentikan karena timbul rasa cinta antara psikolog atau si klien sehingga menyebabkan layanan sudah tidak objektif lagi dan harus dihentikan. Next. Contoh kasus pengalihan layanan. Seorang anak mengalami broken home, ia selalu mengurung diri di kamarnya karena telah trauma melihat orang tuanya yang sering bertengkar. Anak tersebut pun tidak pernah merasakan perhatian dari kedua orang tuanya. Suatu hari, pamannya membawa anak tersebut ke psikolog untuk mengetahui apa yang terjadi pada diri anak tersebut. Ternyata anak tersebut mengalami depresi yang sangat berat, dan ternyata seorang psikolog tersebut mengalami keberatan dalam menangani kasus tersebut. Maka psikolog merujuk anak tersebut pada teman sejawat atau sepekerjaannya yang berpengalaman. Contoh dari penghentian layanan. Seorang wanita mengalami stres karena mendapat pekerjaan yang setiap harinya bertambah. Wanita tersebut merasa bahwa dirinya harus survive melawan stres tersebut agar bisa kembali menikmati hidupnya kembali seperti dahulu. Kemudian wanita tersebut berpikir untuk pergi ke psikolog. Saat wanita tersebut bertemu dengan psikolog, ternyata psikolog tersebut adalah temannya yang pernah dirinya sukai semasa SMA. Hal tersebut akhirnya menimbulkan adanya benih-benih cinta antara keduanya, sehingga terpaksa pelayanan tersebut harus dihentikan dan tidak dapat dilanjutkan kembali. Baik, untuk selanjutnya, bab 5, kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi, pasal 23, rekam psikologi oleh Dinda dan Rahma. Kepada Dinda dan Rahma, saya persilahkan. Bab 5, kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi. Pasal 23, rekam psikologi. Jenis rekam psikologi adalah rekam psikologi lengkap dan rekam psikologi terbatas. Ayat pertama, rekam psikologi lengkap. A. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi membuat, menyimpan, atau mengarsipkan, menjaga, memberikan catatan dan data yang berhubungan dengan penelitian, praktik, dan karya lain sesuai dengan hukum yang berlaku dengan cara yang sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia. B. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membuat dokumentasi atas karya profesional dan ilmiah mereka untuk memudahkan pengguna layanan psikologi mereka di kemudian hari
baik oleh mereka sendiri atau oleh profesional lainnya. Yang kedua, bukti pertanggungjawaban telah dilakukan pemeriksaan psikologi. Yang ketiga, memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh institusi ataupun hukum. Yang C, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjaga kerahasiaan klien dalam hal pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan atau data di bawah pengawasannya. Yang D, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjaga dan memusnahkan catatan dan data dengan memperhatikan kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan kode etik ini. Next. Yang E, apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi mempunyai dugaan kuat bahwa catatan atau data mengenai jasa profesional mereka akan digunakan untuk keperluan hukum yang melibatkan penerimaan atau partisipan layanan psikologi mereka, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab untuk membuat dan mempertahankan dokumentasi yang telah dibuat secara rinci, berkualitas, dan konsisten seandainya diperlukan penelitian dengan cermat dalam forum hukum. Yang F, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan pemeriksaan layanan psikologi terhadap seseorang dan menyimpan hasil pemeriksaan psikologinya dalam arsip sesuai dengan ketentuan karena sesuatu hal tidak memungkinkan lagi menyimpan data tersebut. Maka demi kerahasiaan penggunaan layanan psikologi, sebelumnya psikologi dan atau ilmu psikologi menyiapkan pemindahan tempat atau pemberian kekuasaan pada sejawat lain terhadap data hasil pemeriksaan psikologi tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaannya. Pelaksanaan dalam hal ini harus di bawah pengawasannya yang dapat dalam bentuk tertulis atau lainnya. Next. Ayat 2, rekam psikologis untuk kepentingan kasus. Yang pertama, laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus hanya dapat diberikan kepada personal atau organisasi yang membutuhkan dan berorientasi untuk kepentingan dan kesejahteraan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Yang kedua, laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tetap mempertimbangkan unsur-unsur ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan serta menjaga kerahasiaan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rahma. Inti dari pasal 23 yaitu pasal 23 Kode Etik Psikologi ini berisi tentang seorang ilmuwan psikologi atau psikolog dalam memberikan pelayanan psikologi harus menjaga kerahasiaan data, hasil rekaman atau pengamatan. Terdapat dua jenis rekam psikologi yaitu 1. Rekam psikologi lengkap dan 2. Rekam psikologi terbatas. Contoh kasus, seorang psikolog bernama Sherly Solihin dan klinik tempatnya bekerja yaitu Icat Professional Service digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka digugat lantaran telah melanggar kode etik psikologi. Gugatan ini menyusun gagalnya mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak Sherly dan Icat dengan pihak penggugat seorang warga negara Australia yang bernama Dennis Anthony Michael Kidd. Pengaduan ini dilakukan karena pihak tergugat telah mengeluarkan hasil rekam medis, konseling, pencarian antara pihak tergugat dengan anak dari pihak penggugat Dennis beserta istrinya yang bernama Yani Sailan. Menurutnya, Sherly dan Icat telah melanggar kode etik psikologi dengan mengeluarkan hasil rekaman medis dan konseling. Upaya mediasi sudah dilakukan sebelumnya, namun gagal karena pihak Sherly dan Icat sudah bersikuku tidak bersalah terkait proses keluarnya rekam medis tersebut yang bersifat rahasia. Baik, selanjutnya pasal 24 mempertahankan kerahasiaan data oleh saya sendiri. Mempertahankan kerahasiaan data. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai pengguna
layanan psikologi atau orang yang melayani layanan psikologi yang diperoleh psikolog atau ilmuwan psikologi dalam rangka pemberian layanan psikologi hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut. Poin A, yakni dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Poin B, dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. Poin C, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi, profesi, dan akademisi. Dalam kondisi tersebut, identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya. Seandainya data orang yang menjalani layanan psikologi harus dimasukkan ke data besar, database, atau sistem pencatatan yang dapat diakses pihak lain yang tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan, maka psikolog atau ilmuwan psikologi harus menggunakan kode atau cara lain yang dapat melindungi orang tersebut dari kemungkinan untuk bisa dikenali. Contoh kasus pada poin A dan B yakni terdapat pada kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso. Psikolog atau psikiater dapat memberikan keterangan hasil rekam psikologis tersangka untuk dijadikan bahan bukti ataupun penguat. Namun dengan catatan, hasil tersebut hanya boleh diserahkan kepada yang berwenang mengetahuinya, seperti sesama psikolog di kepolisian atau meja hijau, dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan, tidak bertele-tele. Jika tersangka memiliki gangguan jiwa, maka akan disebutkan ya, dan bila tidak, ya tidak, dengan tujuan pemberian layanan psikologi tersebut. Psikolog ataupun psikiater juga hanya dapat mendiskusikan hasil rekam psikologi dari tersangka dengan orang atau pihak yang secara langsung berwenang. Contoh pada poin terakhir, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi, profesi, dan akademisi, yakni pada penerimaan peserta didik baru, biasanya instansi pendidikan melakukan psikotes terhadap calon peserta didik baru, dengan tujuan untuk mengetahui minat, bakat, serta potensi dari siswa yang melakukan tes tersebut. Kemudian hasil dari tes tersebut biasanya hanya berupa surat tertulis yang berisi rincian dari hasil psikotes yang telah dijalani. Hasil tes tersebut pastinya diketahui oleh pihak tertentu untuk tujuan akademik dalam penerimaan peserta didik baru yang tentunya tetap dengan menjaga kerahasiaannya. Baik, selanjutnya pasal 25 mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi oleh Santi. Kepada Santi dipersilahkan. Pasal 25 mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi. 1. Materi diskusi. A. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membicarakan informasi kerahasiaan data dalam rangka memberikan konseling dan atau konsultasi kepada pengguna layanan psikologi dalam kurung perorangan, organisasi, mahasiswa, partisipan, penelitian, dalam rangka tugasnya sebagai profesional. Data hasil pemberian layanan psikologi hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah atau profesional. B. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan tugasnya harus berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan pribadi pengguna layanan psikologi. Kalaupun diperlukan harus diusahakan seminimal mungkin. C. Dalam hal diperlukan laporan hasil pemeriksaan psikologi, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi hanya memberikan laporan baik lisan maupun tertulis sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat.
Pembahasan pasal ini pertama, materi diskusi. Poin A menjelaskan tentang kerahasiaan data hasil pemeriksaan klien hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah atau profesional. Ilmuwan psikologi atau psikolog tidak boleh menyebarluaskan atau menceritakan data klien kepada siapapun tanpa terkecuali. Poin B menjelaskan tentang psikolog tidak boleh mencampuri atau mengetahui kehidupan pribadi klien yang tidak berhubungan dengan masalah yang dihadapi klien. Apabila psikolog perlu mengetahui kehidupan pribadi dalam rangka penyelesaian masalah, diharapkan untuk meminimalkannya. Untuk poin C, mengacu pada laporan yang dibuat untuk hasil pemeriksaan, harus disesuaikan dengan perjanjian yang sudah dibuat oleh klien dan psikolog. Dua lingkup orang. Poin A, mengenai konsultasi yang dilakukan antara klien dan psikolog hanya boleh sebatas lingkup masalah kepentingan klien. Saat konsultasi mulai menuju ke hal lain, ilmuwan psikolog atau psikologi atau psikolog harus mengingatkan klien untuk bercerita tentang masalahnya. Poin B menjelaskan tentang data atau informasi pemeriksaan klien hanya dapat diberitahukan kepada orang lain dengan persetujuan klien atau penasihat hukum klien tersebut. Poin C menjelaskan mengenai lanjutan ayat sebelumnya, yaitu apabila klien adalah anak-anak atau orang dewasa yang tidak mampu memutuskan pemberian persetujuan, maka psikolog wajib memberikan perlindungan agar tidak merugikan klien. Poin D menjelaskan saat psikolog melakukan konsultasi dengan rekan sejawatnya, psikolog juga dilarang berbagi kerahasiaan tentang klien kecuali hal ini sudah didiskusikan oleh klien atau suatu hal yang mendesak dan harus dikonsultasikan. Itu pun psikolog juga harus merahasiakan identitas klien. Contoh kasus, seorang ilmuwan, psikolog atau psikologi berkeharusan mematuhi aturan yang sudah tertera pada pasal 25 tanpa terkecuali. Saat ada seorang yang berkonsultasi dengan psikolog, klien mulai bercerita tentang masalahnya. Ketika psikolog akan memecahkan permasalahan klien, ternyata psikolog memerlukan bantuan konsultasi dengan psikolog lain. Saat psikolog konsultasi dengan rekan sejawatnya, bisa mungkin menceritakan garis besar permasalahan tanpa menceritakan rahasia klien. Saat menceritakan hal yang lebih rinci lagi, psikolog harus mendapatkan izin terlebih dahulu dengan klien. Ketika psikolog berkonsultasi, tersebut dilarang menggunakan identitas asli klien. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.